Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Berjumpa lagi dengan podcast ASN Muda Berkarya. Nah, ini merupakan podcast dari kami, 5 ASN Kementerian Pekerjaan Umum. Adapun podcast yang akan kami bawa di kesempatan ini adalah dengan tema berkarya untuk negeri dengan menguatkan Kementerian Pekerjaan Umum melalui nilai-nilai dasar bela negara dan wawasan kebangsaan. Nah, di sini saya Ganda Yoga Pangestu masih berkesempatan untuk memandu podcast kita pada kesempatan ini. Halo pendengar yang setia, topik kita pagi ini adalah untuk membuat bagaimana sih caranya untuk membuat Kementerian Pekerjaan Umum jauh lebih baik dan jauh lebih kuat gitu ya. Nah, ini sebenarnya di podcast ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh narasumber-narasumber yang cukup luar biasa gitu ya di sini ya. Langsung saja mungkin saya akan menyapa satu persatu narasumber kita begitu. Yang pertama, Kak Giani, apa kabarnya Kak? Halo, kabar baik. Aku semangat Sehat banget ya. bisa berbagi. Oke, Ya. dari Kak Vira. Halo Kak. Halo Bang Yoga, halo semuanya. Iya, siap. Wah, Semangat semangat ini sekali Kak Vira hari ini. ini ya. Apalagi kita Siap, akan membahas siap. topiknya yang sangat dekat dengan pekerjaan kita selama ini ya. Yang, yang sehari-hari kita lakukan kan ya. Wah, mantap, mantap Kak Vira. Lalu di sini juga ada Kak Gita ini, Kak Gita. Halo Kak Gita, gimana Kak? Kabarnya? Halo Bang Yoga, kabar baik. Terima kasih nih Bang Yoga, udah keren sekali bisa menghadirkan forum ini. Bisa punya kesempatan tukar pikiran dengan narasumber-narasumber keren lain nih aku jadinya. Waduh, mantap, mantap, mantap. Sama-sama kita di sini ya, saling berdiskusi untuk menumbuhkan semangat baru dan pemahaman baru ya, kakak abang ya. Lalu terakhir nih, wah ada abang yang ganteng ini di sini ya. Wah, Bang Gabriel, gimana kabarnya Bang? Halo Bang, halo semuanya. Kabar baik Bang. Makasih udah ngundang di podcast ini ya. Wah, siap, siap, siap. Yang tentunya kami berlima di sini sama-sama berkomitmen untuk berkontribusi dalam rangka membangun Kementerian Pekerjaan Umum untuk lebih baik dan lebih kuat lagi para pendengar yang setia. Oke, langsung saja ya. Kalau gitu, saya akan ataupun ingin membuka podcast kita kali ini dengan pertanyaan dasar gitu ya. Saya mau nanya, karena kita di sini sudah menjadi seorang ASN pekerjaan umum, kira-kira gitu ya, apa makna wawasan kebangsaan dan bela negara yang kita sudah pelajari mungkin ya di hari-hari sebelumnya. Jadi boleh sharing informasi kita di sini mengenai makna wawasan kebangsaan dan bela negara. Mungkin kita mulai dari Kak Giani dulu boleh? Dipersilakan Kakak. Oke, nah bagi saya, wawasan kebangsaan itu ibarat kompas dalam bekerja. Kita di Kementerian PU punya tugas membangun infrastruktur, tapi bukan sekedar membangun fisik seperti jalan, jembatan, atau bendungan. Kita juga memperkuat persatuan bangsa-bangsa. Makanya kita perlu memahami wawasan kebangsaan. Sedangkan bela negara, menurut saya bukan cuma sekedar angkat senjata, berperang, dan lain-lain begitu ya. Tapi sebagai ASN, bisa, kita harus memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik, dengan mengelola anggaran dengan transparan dan bekerja dengan integritas. Oke, mantap Kak Giani. Wah, ini luar biasa ini ya. Dari yang dipelajari kemarin sangat-sangat melekat gitu ya di diri kita ya sebagai ASN muda. Dari Kak Vira mungkin pandangannya bagaimana Kak? Yes, Vira setuju sekali sih apa yang dibilang oleh Kak Giani. Tapi ini Vira ingin tambahin ya sedikit ya Kak. Oke. Menurut Vira, wawasan kebangsaan itu membuat kita tuh kan selalu melihat pekerjaan dari kacamata, misalnya kayak Indonesia utuh. Kita di Kementerian PU ini sering bekerja lintas daerah dari kota besar sampai pelosok-pelosok pun kan. Kalau tidak punya wawasan kebangsaan, kita bisa saja terjebak pada ego sektoral atau hanya memprioritaskan wilayah tertentu. Misal kalau wilayah besar aja, wilayah kecil aja, nggak luas gitu. Bela negara untuk aparatur sipil negara itu sendiri, apalagi di Kementerian PU ini, yang berarti siap bekerja dimanapun dan dimanapun dibutuhkan, Dalam keadaan kan? apapun gitu ya Kak ya. Dalam keadaan apapun. Siap.
dan siap. siap kita untuk menghadapi tantangan di lapangan dan Mm-mm. menjaga totalitas yang pastinya dan menjaga Mm-mm. netralitas. Dan Oke, oke, oke. kemudian kita tidak boleh mudah terpengaruh oleh isu-isu yang memecah belah, apalagi isu kontemporer yang kemarin kita Mm-mm. bahas, yang Mm-mm. sedang viral di media sosial, tapi belum tentu benar isu-isu tersebut. Harus Oke. dikaji ulang lebih tepatnya. Iya, Itu aja iya. menurut Kita Vera. kuatkan fondasi kita gitu ya untuk tidak tergiring sama isu-isu gitu ya, Kak ya. Benar, benar harus Ah, disaring siap, punya. siap, siap. Mantap sekali Kak Vira ini. Selanjutnya saya penasaran nih pendapat dari Kak Gita. Gimana Kak kira-kira Kak? Pandangan Kakak, boleh. Em, Kalau aku ngelihatnya gini sih, wawasan kebangsaan dan bela negara itu ya yang dibilang Bang Yoga sebelumnya itu merupakan Heeh. pondasi. Jadi kita di PU itu ibarat membangun rumah besar bernama Indonesia. Nah, kalau pondasinya Mm-mm. rapuh, rumah itu tidak akan kokoh. Nah, pondasi kita adalah Betul, betul. kesadaran bahwa tugas itu adalah untuk seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Adapun Mm-mm. kalau bela negara juga sama, berarti menjaga nama baik instansi. Ketika ada kritik atau isu miring, kita harus menanggapinya dengan profesional, memberikan informasi yang benar dan tidak reaktif. Itu juga membentuk pertahanan reputasi dan kepercayaan publik, Bang Yoga. Oke, lebih ke kitanya dikuatkan gitu ya Kak ya untuk Iya, meningkatkan citra dan kepercayaan publik lah khususnya ya Kak iya, Gita ya. Wah, lebih ke mantap. kita sebagai ASN-nya sih, ASN PU khususnya, Mm-mm. Berarti kita lah sebagai motornya gitu ya, penggeraknya ya. dari Begitu. diri sendiri. Iya, Ya. iya. Siap, siap. Kita mulai dari diri sendiri konsepnya seperti itu. Oke, dari Bang Gabriel mungkin pandangannya seperti apa Bang? Silakan. Mungkin yang bisa aku tambahkan itu ya mengenai kalau wawasan kebangsaan itu bukan sekedar hafalan ya, tapi juga Mm-mm. cara pandang kita untuk supaya kita bisa bangga menjadi bagian dari bangsa ini. Dan juga dari sebagai ASN, kita itu merupakan pelayan masyarakat. Jadi kita harus melayani semua kalangan masyarakat itu tanpa pandang bulu. Untuk bela negara di era sekarang ini itu kita harus melek teknologi, adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. Siap, Karena kalau siap. misalnya dari kita aja lambat untuk beradaptasi, sama aja Mm-mm. kita melemahkan daya saing dari bangsa ini. Mungkin itu, Bang. Wah, siap, siap Bang. Mantap sekali nih ya. Jadi pembelajaran kita beberapa hari kemarin ini terkait dengan wawasan kebangsaan dan bela negara sepertinya sudah kita internalisasi ke diri kita masing-masing ya, abang kakak semua ya. Tinggal nanti ke depannya bagaimana cara kita mengimplementasinya. Nah, semoga komitmen kita bersama bisa kita terapkan nanti ya di lingkungan kerja kita masing-masing. Para pendengar, kita sudah mulai merasakan semangat dari para narasumber kita ya. Jadi intinya wawasan kebangsaan dan bela negara itu bukan hanya sebatas konsep yang abstrak ya. Nah, tapi itu merupakan sesuatu hal ataupun sikap yang dapat kita aktualisasikan dalam bentuk yang nyata dalam kehidupan dan pekerjaan kita sehari-hari, khususnya dalam wujud membangun ataupun memperkuat Kementerian Pekerjaan Umum. Wah, mantap ya, kakak abang sekalian. Nah, selanjutnya mungkin kemarin kita juga ada ya kalau nggak salah itu belajar mengenai bagaimana kita menangkap, mengantisipasi atau menganalisa isu-isu kontemporer gitu ya. Nah, Mm-mm. sekarang aku mau nanya nih kakak abang sekalian terkait dengan isu-isu kontemporer yang sudah kita pelajari kemarin gitu ya. Bagaimana sih cara kita membuat pekerjaan umum itu, Kementerian Pekerjaan Umum khususnya bisa lebih baik dan lebih kuat ya? Bentuk-bentuk langkah konkret apa yang bisa kita lakukan selaku ASN di Kementerian Pekerjaan Umum? Begitu ya. Dari Kak Giani dulu boleh? Bagaimana Kakak menurut pandangan Kakak? Boleh, menurut saya memperkuat kolaborasi antar unit kerja itu perlu. Banyak proyek besar yang melibatkan lintas direktorat bahkan lintas kementerian. Kalau koordinasinya lemah, hasilnya nggak bakal Oke. optimal. Jadi kita harus punya budaya saling membantu, bukan cuma masing-masing sendiri. Oke. Yang kedua, menjaga kualitas kerja. Kadang tuh kita terjebak dalam target kuantitas, tapi lupa kualitas. Infrastruktur yang kita bangun harus tahan lama dan sesuai dengan standar. Karena ini bentuk tanggung jawab bela negara. Menggunakan uang rakyat sebaik-baiknya juga perlu. Oke, 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 oke. Berarti dengan mengelola sumber daya, meningkatkan kolaborasi kerjasama begitu ya Kak ya kurang lebih ya. Dari Kak Vira, ini boleh nggak sih nambahin pendapatnya bagaimana ini Kak Vira?
Menurut Vira itu yang perlu tuh peningkatan kapasitas SDM itu tuh dikunci. Apalagi di Mm-mm. era sekarang ini, pengetahuan teknis harus dibarengi dengan kemampuan manajerial dan literasi digital. Oke. Pelatihan seperti pelatihan workshop dan kesempatan belajar itu sangat penting, tapi yang lebih penting adalah kemauan Hmm. kita sendiri untuk terus belajar dari diri sendiri, ya kan? Selain itu, Oke, kita tuh oke. perlu aktif mendengar masukan dari masyarakat. Kadang solusi terbaik justru kadang pun dari mereka itu yang Mm-mm. merasakan langsung dampak kebijakan kita. Oke, Jadi oke, oke. sangat berdampak bagi masyarakat pada masyarakat sekitar lah kita bilang ya kan. Mhm. Dengan kita mendengarkan feedback dari masyarakat gitu ya, tentu dapat dijadikan bahan apa ya, evaluasi untuk Benar. meningkatkan kinerja kita gitu ya Kak ya. Begitu ya. Oke. Dari Bang Gabriel mungkin ada pandangannya? Sebelum saya ke Kak Gita, ke Bang Gabriel dulu ini ya. Boleh, Bang, Ya, silakan. tadi kan udah banyak pendapat-pendapatnya. Mungkin Eh, saya setuju sama semuanya. Yang bisa saya tambahkan itu ya soal mental pelayanan ya, Bang. Karena kadang karena kerja kan kita sibuk, jadi hanya fokusnya Oke. di urusan teknis saja. Kita lupa Mm-mm. bahwa inti dari pekerjaan kita sebagai SN itu melayani masyarakat. Jadi Mm-mm. kalau misalnya kita punya mindset untuk melayani, kita bisa lebih sabar, ramah dan Mm-mm. terbuka terhadap kritik. Kan dari situ kita bisa mengembangkan diri sendiri juga. Ya benar. Mungkin itu aja, Bang. Oke, oke, oke. Berarti kita juga harus punya pola pikir yang terbuka gitu ya, menerima saran dan kritik. Kurang lebih sama tadi yang disampaikan Kak Vira ya, untuk perbaikan kita ke depannya, kita menerima feedback, evaluasi dari masyarakat. Karena kan memang objek dari pelayanan ataupun kerjaan kita sehari-hari itu adalah masyarakat, begitu ya, Bang Gabriel ya. Iya. Oke, mantap. Dari Kak Gita ini, boleh pandangan Kakak bagaimana ini mengenai apa yang Tadi yang harusnya kita sudah, lakukan gitu. oh iya, Siap, siap, tadi siap, yang udah Kakak. Ah. disampaikan dari teman-teman narasumber lain itu sudah bagus gitu. Saya sudah setuju dengan Mm-mm. semuanya, tapi Mm-mm. mungkin ada satu hal penting lagi yang mau saya Mm-mm. tambahkan di sini. Jadi Mm-mm. langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan Kementerian PU, menurut saya itu Mm-mm. adalah transparansi dan akuntabilitas. Karena Oke. kalau berdasarkan yang kita tahu gitu, masyarakat Mm-mm. masih banyak stigma-stigma negatif terhadap ASN. Nah, kita harus berusaha agar pekerjaan kita itu bersifat terbuka, transparan, agar masyarakat tahu kita bekerja seperti apa, sehingga itu akan meningkatkan kepercayaan kita di masyarakat. Seperti itu aja sih, Bang. Paling Oke, oke. tambahannya. Berarti lebih kita transparansi, akuntabilitas ke masyarakat tentunya kan bisa menaikkan citra ya, citra tanda kutipnya ya ke arah yang positif begitu ya. Citra kita di tengah-tengah masyarakat dan bisa mengembalikan kepercayaan publik lagi terhadap pemerintahan begitu ya, Kak Gita ya. Iya, betul sekali. Siap, siap. Nah, jadi untuk semua pendapat narasumber ini cukup cukup baik ya begitu ya. Ini luar biasa. Jadi kalau boleh saya sedikit apa ya menyimpulkan gitu ya, menyimpulkan beberapa kalimat, beberapa kata ya terkait dengan bagaimana langkah konkret kita yang bisa kita lakukan untuk kemajuan Kementerian PU, itu kuncinya ada di kolaborasi. Kolaborasi antar berbagai pihak, khususnya stakeholder di Kementerian Pekerjaan Umum demi mencapai tujuan maupun visi misi di kementerian ini begitu. Lalu ada peningkatan kualitas, kualitas sumber daya, kualitas kerja dan lain sebagainya. Peningkatan kapasitas juga itu penting, transparansi, inovasi, mengalami penguatan-penguatan ataupun literasi-literasi baru yang tentunya dapat kita jadikan sebagai bahan ataupun dasar kita untuk melangkah ke depan. Dan terakhir adalah meningkatkan mental pelayanan publik, di mana kan salah satu apa namanya tugas dari seorang ASN adalah pelaksana penyelenggara pelayanan publik. Nah, dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik, kita dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, khususnya di Kementerian Pekerjaan Umum. Begitu ya, Kakak Abang ya? Oke, untuk yang terakhir di sini saya mau sedikit membahas bagaimana cara kita selaku ASN muda untuk menghadapi dan mengantisipasi isu-isu kontemporer yang berkembang, khususnya di sekitar kita. Begitu ya. Nah, ini sebenarnya pendengar kita sendiri banyak yang penasaran sebenarnya ya, pengen tahu gitu. Dari yang kita pelajari kemarin materi-materinya, cara kita menghadapi ataupun bagaimana cara kita sebagai ASN muda di Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengantisipasi ataupun menghadapi isu-isu kontemporer yang berkembang
di lingkungan pekerjaan kita, begitu ya. Saya boleh mulai dulu dari Bang Gabriel. Kira-kira bagaimana pandangan Abang? Boleh Bang, silakan. Oh, maaf, jaringan Masih di mute Bang? Masih di mute itu Bang? bentar ya, Eh, bentar ya. Oke, maaf ya. boleh, boleh, boleh. Maaf Bang, barusan ada masalah jaringan ya. Nah, Iya, siap, siap. untuk mengenai isu kontemporer ya, Mm-mm. eh, Sarah. yang kita lakukan itu untuk mengantisipasinya itu merupakan Mm-mm. bagian dari cara kita untuk memperkuat instansi. Kita itu Mm-mm. harus siap dengan data dan fakta pertama sekali. Jadi Mm-mm. kita jangan sampai disesatkan oleh informasi yang beredar. Mm-mm. Oke. Sebagai ASN muda, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu, mencari dari berbagai sumber untuk memperkuat data dan fakta yang kita ketahui. Mungkin itu, Bang. Oke, 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 oke. Memperkuat kita gitu ya, dari segi-segi literasi dan pemahaman-pemahaman mengenai isu-isunya supaya tidak mudah tergiring sama opini-opini begitu ya Bang ya, kira-kira ya, Iya, dari Bang. diri kita sendiri dimulainya. Oke, dari Kak Firam bagaimana pandangannya Kak? Boleh Ya, Kakak, silakan. kira sepakat kali sama pendapat dari Bang Gabriel, Nel. Mm-mm. Tapi selain itu, kita kayaknya penting juga untuk membangun jejaring komunikasi internal, Oke. karena kadang isu itu bisa kita luruskan cepat kalau kita punya akses langsung ke pihak yang berwenang untuk Mm-mm. memberikan klarifikasi. Oke, Jadi oke. jangan ragu-ragu untuk bertanya ke atasan atau Mm-mm. pimpinan atau pihak yang berwajib di Mm-mm. instansi kita ketika ada isu yang mencuat, ketika Oke, ada oke, suatu oke. isu yang menurut kita kontemporer. Mhm. Berarti intinya kita konfirmasi dulu kebenarannya ya ke rekan kerja Benar. atasan atau lingkungan internal Ah, organisasi kita ya kan Kak. iya, iya. Jangan pula kita yang pandai-pandaian tiba-tiba menganalisa, wah ini salah nih, ini benar nih tanpa melihat Jangan langsung kebenarannya. mengecas gitu ya kan. Jangan langsung Biasanya menyimpulkan juga aja. biasanya Siap, langsung siap. biasa kan kalau zaman sekarang langsung menyimpulkan ini benar, ini salah gitu ya kan. Iya, 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 siap, siap. Wah, Kak Fira berarti lebih ke arah bagaimana sih atau melihat pandangan teman-teman rekan kerja yang lain terkait dengan adanya suatu isu yang timbul begitu ya Kak ya. Oke, Kak Gita mungkin pandangan Kakak bagaimana cara menghadapi isu kontemporer yang berkembang ini bagaimana Kak? Boleh, silakan. Ya, kalau aku paling mau nambahin soal kesiapan mengenai menghadapi krisis gitu, Bang. Jadi kadang isu Mm-mm. kontemporer ini kan tidak cuma soal berita ya, tapi juga Ya. terjadi peristiwa nyata yang terjadi gitu, seperti bencana alam yang mempengaruhi proyek kita. Jadi di sini kita harus siap dengan rencana darurat, protokol kerja dan Mm-mm. koordinasi, lebih ke mitigasi dari awal lah. Mm-mm. Mitigasi dari awal, berarti dari awal sebelum kita terpengaruh ya kita harus sudah menguatkan diri kita juga untuk menerima informasinya itu ya kan. Kita juga harus bisa kuat memiliki daya analisa begitu ya. Sehingga kita tidak mudah tergiring opini mengenai penyebaran isu-isu yang tidak baik. Itu aja Kak Gita ada tambahan? Cukup? Iya, paling Mm-mm. cukup sih. Cukup ya? Oke. Terakhir mungkin saya mendengar dari Kak Giani boleh pandangannya Kakak. Silakan. Ya, kalau menurut saya kuncinya tuh ada di literasi informasi. Kayak kita tuh jangan gampang percaya berita Mm-mm. yang Mm-mm. belum jelas sumbernya. Mm-mm. Apalagi di media sosial kan banyak tuh yang hoax-hoax gitu. Oh, Kita oke. harus punya kebiasaan cross-check dulu informasinya. Dan selain Mm-mm. itu, kita juga perlu kesadaran untuk tidak ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. ASN Mm-mm. itu kan panutan. Jadi kalau Mm-mm. kita Betul. ikut-ikutan, itu citra sebagai ASN itu bisa rusak. Mhm. Oke, jangan pula kita yang ikut menyebarkan ya kan Kak. Ya, Kita benar. harus pandai-pandai lah untuk membatasi diri begitu. Oke, mantap sekali pandangan dari para narasumber kita hari ini ya. Terakhir, sebelum kita tutup kegiatan podcast kita pada hari ini, aku mau minta nih masing-masing dari abang kakak narasumber sekalian ya, untuk dapat memberikan pesan singkat, khususnya untuk para pendengar podcast kita pada kesempatan ini ya, apalagi khususnya untuk rekan-rekan ASN sejawat kita yang di Kementerian Pekerjaan Umum, kakak abang, boleh ya? Eh, Satu pesan singkat saja, nggak usah terlalu panjang-panjang. Jadi intinya bagaimana cara kita mengajak ataupun menghimbau teman-teman kita di luar sana. Dari Kak Giani dulu boleh? Ya, menurut aku bekerja dengan hati itu wajib ya. Karena yang kita bangun itu bukan cuma infrastruktur, tapi juga masa depan bangsa. Wah, luar biasa ini. Dari Kak Gita, boleh Kak? Iya, dari aku
lebih ke transparansi. Jadi transparansi itu adalah kunci kepercayaan. Kita harus selalu memegang teguh integritas sehingga instansi tempat kita bekerja itu akan semakin kuat. Oke, mantap sekali. Siapa lagi ya? Siapa lagi ya selanjutnya ya? Oh, sebelum ke Kak Vira, mungkin saya boleh dengar dari Bang Gabriel dulu, Bang. Boleh, silakan, Bang. Kalau dari gue, Bang, jangan lupakan bahwa kita adalah pelayan publik. Kita harus melayani dengan tulus karena itu juga bentuk bela negara. Mungkin Oke, itu, Bang. oke, oke. Siap, mantap. Terakhir dari Kak Vira, boleh Kakak Ya, pesannya apa nih kira-kira? Menurut Vira tuh kita tuh harus Hmm. terus belajar dan adaptif karena zaman zaman sekarang tuh berubah dan kita harus siap mengikuti perkembangan zaman. Itu sih. Oke, luar biasa. Nah, dari aku mungkin boleh nambahin sedikit ya. Jadi kita bisa simpulkan dari hasil podcast kita hari ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membuat Kementerian Pekerjaan Umum ini lebih lebih baik lagi dan lebih kuat lagi untuk di kemudian hari ya. Apalagi peran kita di sini sebagai ASN muda di Kementerian Pekerjaan Umum tentunya bisa menciptakan inovasi-inovasi baru untuk menciptakan atau meningkatkan kualitas-kualitas pelayanan khususnya literasi mengenai budaya pelayanan prima, mengembalikan kepercayaan masyarakat, dan banyak contoh-contoh konkret lainnya yang dapat kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari, khususnya pada saat bekerja di kantor masing-masing nanti abang kakak ya. Baik, luar biasa podcast kita hari ini. Banyak sekali pandangan dari para narasumber kita ini yang cukup menarik, yang tentunya nanti bisa teman-teman pendengar melihat bagaimana pandangan kami sehingga bisa diimplementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak untuk para narasumber kita. Terima kasih Bang Gabriel, Kak Frira, Kak Giani, Kak Gita atas waktu dan kesempatannya. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi para pendengar podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Demikian mungkin. Terakhir mungkin saya ingin menyampaikan kalimat semangat dan mari terus berkarya dan membangun negeri ini. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila selama kegiatan ini berlangsung ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Demikian, sampai ketemu lagi. Dadah.